anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja. Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin sedang Anda alami. Namun, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga kami. Teristimewa tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, kami mendapati Tuhan berkat-berkat yang berasal dari Engkau yang sedang kami nikmati bersama dengan semua keluarga adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami, sehingga membuat kesimpulan bagi semua keluarga kami bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami, Tuhan Sang Pemelihara kehidupan keluarga kami, sehingga dengan segala kasih setia Tuhan, Tuhan berkenan memelihara kami hari lepas hari. Engkau juga adalah Tuhan Sang Penyembuh kami ketika keluarga kami sakit. Engkau yang menyembuhkan, memulihkan kekuatan kesehatan kami. Engkau juga Tuhan yang selalu menjadi penolong keluarga kami tatkala kami harus menghadapi tekanan hidup yang menyesakkan. Engkau juga Tuhan yang selalu melindungi kami, membela dan membebaskan semua keluarga kami dari segala yang jahat. Pagi yang indah, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi yang indah, tema kita adalah berdoalah dengan roh. Ada begitu banyak orang Kristen bisa berkata, kalau memuji menyembah Tuhan harus dengan roh dan kebenaran. Berdoalah dengan roh. Namun banyak di antaranya yang hanya bisa berkata-kata namun tidak tahu yang dimaksud dengan roh. Berdoa dengan roh itu seperti apa? Memuji, menyembah kepada Tuhan dengan roh itu seperti apa? Oleh karena itu, mari buka Alkitabnya. Saya mau bacakan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 11 sampai dengan 13. Kita belajar dari seorang yang namanya Hana, mamahnya Samuel. Dia telah menunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Hana, yaitu berdoa dengan roh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak,
bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bapak Ibu, Hana adalah istri daripada Elkana. Ini adalah papa mamahnya Nabi Samuel. Namun Hana itu mandul. Dia ingin juga bisa mendapatkan keturunan sebagai perempuan yang sempurna. Sebab Elkana itu punya istri yang kedua namanya Penina. Penina diberkati dengan anak yang banyak. Namun Penina suka mengejek sehingga membuat Hana sakit hati. Nah, sebab itulah Hana datang ke bait Allah, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mohon kepada Tuhan, kasih aku anak, ingat aku Tuhan, agar supaya ketika aku punya anak, aku akan persembahkan kepada Engkau Tuhan seumur hidupnya. Kasih aku anak laki-laki dan pisau cukur tidak akan kena kulit kepalanya. Nah saudara, Hana karena tekunnya berdoa, dengan begitu lama dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Eli sebagai imam besar di bait Allah berpikir, jangan-jangan perempuan ini lagi mabuk. Dari tadi berdoa tidak selesai-selesai. Nah saudara, berdoalah dengan roh. Sama seperti Anda dan saya. Ketika kita punya persoalan yang serius, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan hati yang paling dalam, kita curhat kepada Tuhan. Bahkan seringkali, tidak jarang, tetesan air mata kita juga mengalir. Dan bahasa tetesan air mata kita ini pun dimengerti, difahami oleh Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Demikian pula Hana pada waktu itu. Dia curhat dengan Tuhannya dengan begitu luar biasa. Dan apa yang terjadi saudara, memberikan pengertian kepada Anda dan saya bahwa doa yang paling manjur adalah doa dari orang yang punya masalah, bukan doa dari orang lain, bukan doa dari pendeta yang Anda yakini dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan sekalipun. Tetapi doa Anda, doa saya yang kita sedang punya masalah, itulah yang akan didengar oleh Tuhan. Karena memungkinkan buat Anda dan saya bisa berdoa di dalam roh, karena kita yang merasakan tekanan hidup tersebut, kita bisa curhat dengan Tuhan, kita bisa nangis dengan Tuhan, kita bisa lebih serius memanjatkan doa, sehingga lewat doa-doa seperti inilah Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doa saudara dan saya, karena keluar dari hati yang paling dalam. Dan Alkitab berkata, ketika kita tertekan, ternyata kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Tetapi firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kita, itu yang berbicara dengan roh Tuhan sendiri. Dengan kata-kata yang tidak terucapkan sekalipun. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ayat 19 dan 20 menutup renungan kita. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu, doa Hana dikabulkan. Doa Anda dan saya juga akan dikabulkan. Tapi ingat, naikkan doa Anda dan saya dengan roh. Saatnya engkau berangkat bekerja, pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat, membawa engkau pulang di tengah-tengah keluargamu dengan sehat dan selamat. Demikian pula Tuhan berkenan memberkati engkau berkelimpahan seiring dengan kasih setia Tuhan yang melimpah melingkupi hidupmu bersama seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku.
Tuhan